Halo teman-teman, melalui video ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Sebelum mengetahui apa itu bioteknologi, pasti teman-teman semua sudah pernah mendengar dan bahkan pernah memakan makanan tradisional tape. Ternyata tape yang sering kita makan merupakan contoh penerapan bioteknologi loh. Tape biasanya sajian yang dibuat ketika menjelang hari raya. Contohnya, tape ketan khas Jawa Barat ini. Tradisi pembuatan tape di Kuningan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Yuk kita lihat proses pembuatan tape ketan. Pertama-tama beras ketan dicuci hingga bersih, lalu dikukus hingga setengah matang. Sesudah itu, ketan yang setengah matang dicampur dengan sari daun katuk. Nah, daun katuk bisa memberikan warna hijau pada beras ketan yang putih. Setelah itu, beras ketan akan dikukus lagi, kira-kira 2 jam lamanya. Setelah benar-benar matang, nasi ketan akan ditaruh di tampah dan diangin-anginkan sampai dingin. Setelah dingin, nasi ketan diberi ragi. Setelah itu, dibungkus dengan daun jambu yang telah dikukus. Setelah dibungkus, tape akan matang 3-4 hari kemudian. Sesudah matang, tape akan bertahan hingga seminggu lamanya. Kalau disimpan di kulkas, bisa sampai 1 bulan loh. Manis dan segar. Nah, jadi bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur yang telah dirancang untuk menghasilkan produk atau komoditas yang memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Bioteknologi berasal dari 2 kata, yaitu bios yang berarti kehidupan dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ada 2 jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Sains ilmiah mengenai tapai. Tapai adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula, dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau hamir. Tapai dibuat dari beras, beras ketan, atau dari singkong, yaitu ketela pohon. Tapai ketan hijau merupakan salah satu makanan khas di Kuningan, Jawa Barat. Tapai ketan hijau sesuai dengan namanya terbuat dari bahan dasar ketan yang diberi pewarna alami yang difermentasikan. Nah, bioteknologi memiliki manfaat dalam berbagai bidang loh teman-teman. Kita bahas sama-sama yuk. Yang pertama, bioteknologi dalam bidang pangan. Bioteknologi pangan merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk makanan. Mikroorganisme yang digunakan untuk proses pengolahan makanan bisa berasal dari kelompok bakteri maupun fungi. Apa aja sih contoh bioteknologi pangan? Yang pertama ada yogurt. Yogurt merupakan proses fermentasi susu menjadi yogurt dan melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei. Nah, pada proses pembuatan yogurt ini, susu harus dididihkan terlebih dahulu nih teman-teman, pada suhu 85 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius, yang tujuannya agar bakteri-bakteri lain menjadi mati. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Contoh yang kedua adalah tapai. Teman-teman pernah nggak nih makan tapai? Tapai atau tape merupakan salah satu produk bioteknologi pangan loh teman-teman. Nah, salah satu mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tapai adalah ragi tapai, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kemudian, jamur Aspergillus dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam proses pembuatan tapai. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai memiliki peranan yang sinergis, artinya mikroorganisme tersebut saling bekerja sama dalam proses pembuatan dari bahan baku beras ketan sampai akhirnya menjadi tapai. Yang kedua, bioteknologi dalam bidang pertanian. Bioteknologi pertanian
Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yang dimana yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Transgenik yaitu tanaman susunan yang gennya telah dimanipulasi. Suatu tanaman dapat direkayasa dengan kultur jaringan agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman. Contoh bioteknologi pertanian. Contohnya tanaman transgenik adalah golden rice yang mengandung zat besi dan vitamin A. Seperti pada di gambar, beras biasa dan beras emas atau golden rice. Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Yang ketiga, bioteknologi dalam bidang peternakan. Bioteknologi dalam bidang peternakan. Saat ini, ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Misalnya, meningkatkan produksi susu sapi. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatropin atau BST yang kemudian disuntikkan pada sapi perah. Selanjutnya yaitu bioteknologi dalam bidang lingkungan. Contohnya yaitu mikroorganisme Pseudomonas aeruginosa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tumpahan minyak di laut. Hal ini dikarenakan bakteri Pseudomonas merupakan bakteri yang mampu mengonsumsi hidrokarbon seperti pengolahan limbah minyak bumi. Lalu mikroorganisme tanah dapat membantu pengolahan sampah menjadi kompos. Yang terakhir yaitu bioteknologi dalam bidang kesehatan. Adapun contoh bioteknologi dalam bidang kesehatan yang pertama yaitu antibiotik. Manfaat antibiotik ialah untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi tertentu. Yang kedua, vaksin. Kuman yang dilemahkan untuk merangsang pembentukan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dan yang terakhir, interferon, yaitu zat antibodi terhadap virus. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Pertama itu ada dampak terhadap lingkungan. Pengguna sumber daya air. Proses fermentasi tapai ketan memerlukan air sebagai salah satu bahan baku. Jika tidak dikelola dengan baik, pengguna air yang berlebih dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Lalu pada pengelolaan limbah cair. Pada produksi tapai ketan, menghasilkan limbah cair yang mengandung produk sisa fermentasi yang dapat mengandung senyawa organik dan nutrisi. Limbah ini jika tidak dikelola dengan baik, mereka dapat mencemari perairan dan dapat menyebabkan eutrofikasi yang dapat mengganggu ekosistem air. Pada penelitian Sutanto dan Teja menemukan bahwa media pembungkus tape ketan yang paling baik menggunakan daun pisang dibanding dengan pembungkus dari plastik maupun gelas. Hal tersebut disebabkan karena daun pisang relatif tidak begitu rapat dibandingkan dengan pembungkus dari plastik atau gelas. Daun pisang memungkinkan mikroazobakter yang merupakan mikroba aerob untuk berperan maksimal dalam proses pengubahan etanol menjadi asam asetat. Lalu yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Pada fermentasi tapai ketan melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti ragi dan bakteri asam laktat yang dapat meningkatkan kualitas nutrisi ketan. Fermentasi dapat memecahkan pati dalam ketan menjadi senyawa yang lebih mudah dicerna dan mengubah beberapa komponen nutrisi menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh, seperti asam amino dan vitamin. Lalu pada penggunaan daun katuk atau Scirocrus androgynous dapat digunakan sebagai pewarna alami karena tidak menimbulkan sifat indrawi yang dapat mempengaruhi nilai produk. Lalu ada pengukusan beras ketan lebih bersih dan sehat. Pengukusan dilakukan untuk membunuh bakteri
kontaminan sehingga tape lebih higienis. Lalu pada alkohol pada proses fermentasi. Tapai ketan menghasilkan alkohol sebagai produk sampingan. Meskipun konsentrasi alkohol biasanya lebih rendah, namun mengkonsumsi tape berlebih dapat mengakibatkan keracunan alkohol, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Nah, yang ketiga, dampak terhadap sosial dan ekonomi. Dalam usaha pembuatan tape ketan belum menjadi usaha tetap bagi warga. Meskipun makanan ini lazim dihidangkan pada hari lebaran atau hajatan, para pembuatannya belum menjadikan sebagai komoditas yang bernilai tinggi dan menjadi pekerjaan tetap. Keterampilan membuat tape ketan tetap hanya menjadi keterampilan tambahan sebagaimana masyarakat memperlakukan keterampilan membuat berbagai jajanan desa untuk berbagai keperluan. Kesohoran tape ketan sebagai oleh-oleh khas menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Kuningan. Peranan industri kecil seperti usaha tape ketan ini di dalam perekonomian Indonesia dirasakan sangat penting, terutama dalam aspek-aspek seperti pekerjaan, pemerataan pendapat, dan pembangunan ekonomi di pedesaan lainnya.